Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Sehat Ibu? Masya Allah. Sebelum kita mendengarkan tausiah, nasihat indah di pagi hari yang berberkah ini dari guru-guru kita. Ada dulu tayangan dulu nih Bib. Habib nanti komentarin ya Bib ya. Gimana? Oke siap, silahkan. Astagfirullahaladzim Ustaz Syam. Menurut Ustaz Syam gimana ini? Jadi subhanallah ada seorang ayah yang subhanallah mendaftarkan anaknya, orang tua yang menaruh harapan kepada anaknya. Ini beliau ini sudah berkali-kali gagal masuk Bu, subhanallah. Masuk akmil gagal, masuk akmil gagal. Ternyata lulus, setelah lulus beberapa bulan, wafat di sana Bib. Gimana Bib? Nah inilah yang terjadi. Jangan sampai kalian membuli atau kalian mengejek orang lain sehingga apa? Sehingga saya juga punya murid, dia dikatain sama kelilingnya. Tegar. Masalah, mau tahu artinya apa? Tentara gagal lah, apalah macam-macam semua. Naudzubillah, akhirnya dia berdoa, berusaha, akhirnya jadi juga dia masuk tentara. Nah, ketika seorang membuli, hati-hati kalau dia meninggal dunia, maka nanti ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya hablum minan nas. Ketika hablum minan nas tersebut dia tidak terima, dia enggak ridha, dibuli, maka akan sampai hari kiamat dosanya. Tapi ini pelajaran juga buat orang tua ya Bib ya. Betul. Misal punya anak, ingin dikirim kemana, ke pondok kah, ke akmil kah, ke akpol kah, dimanapun itu sekolah, mesti orang tua membentengi anak. Ada doanya nggak Bib untuk melindungi anak? Ada, jadi setiap hari orang tuanya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud minta kepada Allah agar Allah jaga anaknya, Allah lindungi anaknya, dan sekurang-kurangnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang tua yang baik bukan hanya memberikan bekal makanan buat anaknya berangkat sekolah, tapi juga memberikan bekal perlindungan, memberikan bekal ketakwaan kepada anak. Di antaranya keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Semoga seluruh jamaah Islam itu indah, baik yang di studio ataupun yang sedang menyaksikan di rumah, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pasangannya, anak-anaknya, hartanya dan semuanya. Istrinya, suaminya. Oh Masya Allah. Jamaah, udah siap belum belajar hari ini? Kalau bicara tentang rezeki, apa yang terlintas di dalam kepala kita? Wah, langsung Bib, duit katanya. Padahal kalau bicara rezeki lebih luas daripada uang. Bukan hanya harta. Betul. Bukan hanya kekayaan. Tapi kesehatan. Masya Allah. Ada keluarga. Masya Allah. Keharmonisan. Masya Allah. Kebahagiaan. Hati yang tenang. Itu juga rezeki luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah hari ini kita akan membahas dengan tema rezeki yang sering dianggap bukan rezeki. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Sebelum kita lanjut nih Bib ya, masih ada tayangan lagi nih. Ada yang jauh lebih susah tapi masih bisa bersyukur. Silakan. Ada 10 alasan untuk kita mengeluh, tapi Allah sediakan 1000 alasan untuk kita bersyukur. Cuma kitanya yang kurang jauh jalan-jalannya Bib. Nggak sampai. Nggak nyampe. Nah banyak nih orang yang mengeluh Bib karena rezekinya sempit. Padahal kalau dilihat-lihat rezekinya, uangnya memang sempit. Tapi dia sehat subhanallah. Punya sahabat yang baik dan masih bisa tersenyum. Apakah ini tanda kurang sadar akan bentuk rezeki yang lain dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan Habib Utsman. Tepuk tangan Bu buat Habib Utsman. Afwan Ustaz Syam, Habib Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baitihi wa ansarihi wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika seorang hamba masih diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tersenyum dan bahkan kita bisa mencintai orang yang kita cintai. Ini adalah bentuk rizki yang Allah Ta'ala berikan.
Tapi mengapa masih banyak yang tidak menyadari bahwasannya rizki dari Allah itu sangat luas. Rizki dari Allah itu sangat luas. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya kita ini nggak bisa menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Seluas yang Allah Ta'ala berikan nikmat yang dia daripada kita. Pandangan kita, mata kita bisa melihat. Kita alhamdulillah bisa berbicara. Alhamdulillah kita Allah kasih kenikmatan sehat walafiat. Ini apa? Ini adalah bentuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa matana wa ilaihin nusur. Bangun pagi-pagi udah terima kasih sama Allah. Bisa sehat, bisa dikasih ketenangan, bisa dikasih kebahagiaan. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jelas bahwasanya kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat yang sangat besar. Bisa melihat hari ini, bisa berjalan hari ini, bisa Allah kasih kesehatan hari ini, bisa Allah kasih kenikmatan hari ini. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, masih banyak manusia yang tidak memahami bahwasanya rizki itu adalah selain harta. Rizki itu selain daripada duit. Banyak kan orang minta rizki itu duit. Bukan. Tapi rizki nikmat yang luas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah bentuk ketenangan dalam hati kita. Jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia. Penghuni surganya Allah itu isinya mereka yang tenang, yang bahagia. Ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam surganya Allah. Di sana bentuk ketenangan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dunia, hati udah tenang, hati sudah nikmat, hati yang betul-betul yakin dan teguh tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hati yang betul-betul teguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Maka niscaya ketenangan dia dapatkan. Jiwa yang tenang, hati yang tenang adalah hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Sehingga kenikmatan dalam hidupnya tiada tara, hati dan jiwanya penuh dengan nikmat gak galau. Masya Allah, berarti orang kalau susah bersyukur karena hatinya kurang sadar akan nikmatnya Allah. Karena dia gak kenal Allah. Oh Masya Akhirnya Allah. dia kufur nikmat. Masya Allah. Gak pernah bersyukur. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah pun tidak akan pernah bisa cukup waktu ini untuk menghitung nikmat Allah. Terima kasih banyak Habib Utsman, Masya Allah. Ibu tepuk tangannya Bu. Selanjutnya banyak lagi yang mengatakan bahwa kerja di zaman sekarang itu adalah susah. Susah nggak Bu kerja? Enakan mana kerja terus atau tidak kerja tapi rezeki datang? Ternyata banyak orang tidak menyadari bahwa kalau sedang tidak bekerja atau sedang libur itu juga rezeki dari Allah. Karena punya waktu yang luang bersama dengan keluarga atau waktu luang dengan hal-hal bermanfaat yang lainnya. Gimana tuh penjelasannya? Kita panggil guru kita Habib Abdullah. Tafadhol Habib, tepuk tangan Bu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alladhi unzila ilaihi al-Quran habibir rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an. Wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal a'yan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ahyan amma ba'du. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya dulu, ibu-ibu nganggur apa enggak? Hah? Yang di rumah nganggur apa enggak? Hah? Kira-kira enakan nganggur apa kerja? Hah? Ternyata nganggur ini disabdakan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat nih yang orang sering tertipu, terpedaya sama nikmat tersebut. Apa itu? Yaitu yang pertama sehat. Yang pertama sehat. Kenapa kok orang sering tertipu sama sehat? Kalau orang sehat biasanya ngerasa perkasa. Lupa sama yang memberikan nikmat sehat. Wah, lagu-laguan dia, ya.
Gayanya petantang petenteng, padahal yang memberi mah Allah, subhanallah. Makanya Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu dhaifa. Allah ciptakan padahal manusia itu dalam keadaan lemah. Allah semua yang ngasih. Yang ngasih semuanya adalah Allah. Yang kedua yang mau kita bahas yaitu nganggur. Enak gak nganggur? Enak nganggur apa enak ada kerjaan? Dua-duanya enak ya, insya Allah. Tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut dari Allah. Nganggur juga bisa jadi ibadah. Buktinya apa Beb? Buktinya kalau kita nganggur ya, kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Main sama anak ya, kumpul sama keluarga. Itu kan hal-hal mubah. Hal-hal yang diperbolehkan. Tentunya tidak dalam keadaan bekerja alias nganggur. Tapi dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika dia niatkan nganggurnya itu untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ataupun ya, saya pinjam sedikit kalimat nganggurnya, saya ganti dengan santai. Benar gak? Kita sering santai gak kira-kira? Kalau di WA temen lagi ngapain? Santai katanya ya. Nulisnya balasnya langsung santai. Nah santai ini juga bisa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga menjadi refleksi kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Kenapa? Karena disebutkan di dalam beberapa ungkapan, man lam yu'attil waqta ta'til lam yuhassil waqta tahsil. Orang yang tidak memanfaatkan waktu liburnya, waktu nganggurnya nggak dimanfaatin sama dia. Dia malahan sibuk kerja terus. Dia nggak bakalan sukses di waktu dia bekerja. Kenapa? Karena dia tidak pernah merefleksikan dirinya alias ada on, ada off. Ya. Ada on, ada off. Perlu diri kita karena kita adalah manusia. Ciptaan Allah Subhanahu. Jadi kembalikan kembali ke mode awalnya. Ya, ke aturan awalnya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah bagi kita. Dan tentunya waktu yang kosong jika diisi dengan hal yang bermanfaat, insya Allah menjadi dan terutama niat ya. Kalau punya waktu kosong diniatin yang baik. Jangan sampai waktu kosong juga jadi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Habib Abdullah, ternyata nganggur itu rezeki dari Allah. Betul. Mesti disyukuri. Mesti disyukuri juga. Aduh, banyak orang yang gak paham. Kalau rezeki dari Allah bukan hanya duit, tapi nganggur pun rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Jadi hari ini jamaah. Masih semangat? Berarti bagi orang beriman tidak ada waktu untuk dia tidak bermanfaat. Lagi nggak kerja pun subhanallah masih bisa dapat pahala. Dengan cara apa? Dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah bukan hanya sholat, kita bersantai dengan keluarga, memberikan nafkah kepada mereka. Termasuk di antara perintah Allah yang itu adalah rizki yang luar biasa. Jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi bahasan kita tentang tema yang Masya Allah menarik banget nih. Apa tuh? Rezeki yang sering dianggap bukan rezeki. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah.